Kalian kan generasi hari ini itu banyak yang menyebut generasi hari ini itu melakukan apa-apa biasanya dasarnya passion. Kalau disuruh ini, disuruh itu merasa tidak cocok, mohon maaf Pak, saya tidak passion. Bukan passion saya Pak. Sekarang kita cek ya, passionnya apa. Nanti pulang dari sini silahkan masing-masing jawab hal-hal ini. Coba ya, kalau orang ingin tahu passion saya apa, yang pertama jalannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah ya teman-teman, mari kita lanjutkan belajar lagi. Memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita. Nawaitunya tetap ilmu nggih. Jangan niat lain-lain. Baik, yuk kita mulai ya. Yang utama belajarnya seperti ini. Malam hari ini kita melanjutkan di tema menata diri, mengarahkan diri. Ini satu tema yang sering juga ditanyakan ke saya tentang passion. Kalian kan generasi hari ini itu banyak yang menyebut generasi hari ini itu melakukan apa-apa biasanya dasarnya passion. Kalau disuruh ini, disuruh itu merasa tidak cocok, mohon maaf Pak, saya tidak passion. Bukan passion saya Pak, bukan. Nanti Mas mbok yo ngaji sekali-sekali, Anda apa ngaji bukan passion saya. Terus kamu tidak mau. Nah malam hari ini yuk kita belajar, yuk apa sih passion itu? Sejauh mana dia bermanfaat, bagaimana kita menghidupkannya, kenapa dia muncul, dan lain sebagainya. Sambil kita cermati diri kita. Nah, malam hari ini kita belajar ini, passion, yang sering kita jadikan alasan untuk perbuatan kita. Yuk, bismillah ya, kita belajar. Yang kalian sebut passion, yang dimaksud sebenarnya adalah perasaan atau dorongan kuat dalam dirimu ketika kamu merasa sangat antusias terhadap sesuatu. Ini nanti berhubungan dengan minat dan kegemaranmu. Yang untuk itu kamu mau capek, mau kehilangan waktu, kehilangan energi. Meskipun sulit kamu mau menempuhnya, itu namanya passion. Jadi tidak sekedar suka, tapi rasa suka yang sangat dalam. Yang membuatmu capek tidak apa-apa. Kehilangan biaya duit tidak apa-apa. Kehilangan waktu tidak apa-apa demi ini. Ini namanya passion. Jadi passion itu dorongan jiwa yang kuat, kecenderungan jiwa yang sangat kuat terhadap sesuatu. Di situ saya contohkan, misalnya ada yang Pak, saya passionnya musik. Passion musik itu tidak sekedar suka musik atau hobi musik. Tapi kamu memang sangat senang di situ, mau belajar, mau berlatih, mau mengejar peluang untuk tampil, mau, ini berarti kamu passion. Kayak kalian sepak bola.
Pak, saya suka sepak bola itu, Pak. Lah terus yang kamu lakukan apa? Ya saya nonton saja, main. Kalau main enggak, Pak. Itu belum passion, kamu cuma suka nonton saja. Orang yang passionnya sepak bola, ya dia akan mengalokasikan waktu latihan sepak bola, biayanya besar enggak apa-apa, dan kamu senang dengan itu. Berarti kamu passion. Jadi passion enggak sekedar suka. Kalau kamu sudah passion dengan sesuatu, ya biasanya kamu pilih sesuatu itu tanpa ragu-ragu. Kamu rela capek, rela susah, rela kehilangan biaya, kehilangan waktu untuk sesuatu ini. Itulah passion. Jadi dalam dirimu sudah mengakar rasa itu pada yang kamu passioni. Kalau terjemahan letterleknya, nanti kalau kamu buka kamus ya, istilah passion itu, kalau di kamus biasanya diterjemahkan gairah. Ini hati-hati dengan kata gairah, karena kalau saya bilang gairah konotasimu mesti aneh-aneh. Jadi maksudnya kalau kamu sedang berhasrat, bergairah itu kan memang segitunya. Sangat menginginkan, bahkan rela capek-capek, rela melakukan apa saja untuk yang sedang kamu incar tadi. Itu berarti ada passion. Nanti kita lihat, kita pelajari bedanya apa dengan hobi, bedanya apa dengan sekedar suka, bedanya apa nanti termasuk dengan cinta. Yang namanya passion ini. Baik, itu definisinya. Terus passion itu tidak sama dengan suka. Kalau suka itu mungkin tahap awalnya. Sifatnya biasanya sementara dan terbatas. Untuk hal-hal yang ringan-ringan, itu biasanya suka. Sekedar suka mungkin belum di level passion, masih kurang dalam. Jadi kalian mungkin, Pak saya suka tempe penyet, Pak apa passion saya tempe penyet? Enggak sama. Suka enggak sama dengan passion. Jadi sekedar suka ya enggak lah. Masih belum. Passion jauh lebih dalam, jauh lebih, kalau bahasa filsafatnya lebih eksistensial. Jadi lebih berhubungan dengan dirimu. Passion juga tidak sama dengan hobi. Mungkin passion itu semenyenangkan hobi, tapi kalau hobi itu biasanya kan kamu cari waktu luang untuk senang-senang. Kalau passion tidak mengambil waktu luangmu, ya waktu utamamu yang kamu sukai. Itu passion. Jadi antara misalnya kalian hobi olahraga dengan passionmu olahraga itu berbeda. Kalau sekedar hobi olahraga, ya nyari waktu luang untuk olahraga. Kalau ada santai-santai ya olahraga. Wong saya seneng, saya hobi olahraga. Tapi kalau orang passionnya olahraga, ya hidupnya akan diarahkan ke olahraga. Sehingga ya mungkin dia kuliahnya di jurusan olahraga, kemudian langganan bukunya buku-buku olahraga, dia ingin menguasai banyak cabang olahraga, itu namanya passionnya olahraga. Jadi kalau passion itu ngambil porsi penting dalam hidup kita. Kalau hobi itu biasanya komplementer, tambahan untuk mungkin santai-santai, mengisi waktu luang, untuk refreshing, itu hobi. Jadi passion tidak sekedar suka, passion itu tidak sekedar hobi. Kalau dengan cinta, Pak, passion adalah awalnya cinta. Passion adalah bagian dari cinta. Dalam cinta ada passionnya. Tapi tidak sekedar passion. Cinta itu ada banyak unsur yang lain, ada empatinya, ada komitmennya, dan lain sebagainya. Jadi passion bukan sekedar suka, bukan sekedar hobi,
tapi dia berhubungan dengan cinta karena salah satu unsurnya cinta itu passion. Kalau kalian mencintai sesuatu, pasti ada rasa terhadap sesuatu itu. Rasa dekat, rasa nyambung, dan rasa ingin memberikan segalanya, itulah passion. Kok apa bisa Pak cinta tanpa passion? Ya, namanya belum cinta. Pak, saya tidak passion sekali sama orang itu, tapi saya cinta, tidak mungkin. Jadi kalau diurut ya, awalnya cinta itu passion, nanti awalnya passion itu suka. Nanti jadi rentetannya begitu. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kita pernah belajar ini. Namanya Triangular Theory of Love. Bahwa cinta itu punya 3 komponen. Yang paling awal passion, yang kedua intimasi, yang ketiga komitmen. Cintamu utuh kalau 3-tiganya ada. Jadi rasa ingin memberikan segalanya karena kamu sangat tertarik pada yang kamu cintai, itu yang disebut passion. Kemudian ada intimasi. Intimasi itu rasa dekat, merasa banyak kesamaan, merasa banyak kemiripan, merasa kita ini ternyata nyaman kalau bersama, itu kedekatan. Kalau kalian mencintai seseorang misalnya, ya rasanya ingin dekat terus, dan kalau dekat merasa nyambung. Itu intimasi. Dan yang ketiga komitmen. Komitmen itu ya tekadmu bahwa aku akan membahagiakan dia, aku ingin membuat hidupnya senang terus, aku ingin, itu namanya komitmen. Ini namanya Triangular Theory of Love. Iya, kalau ingin cintamu utuh, 3 unsur itu harus ada. Apa bisa Pak cinta hanya salah satunya? Ya bisa saja, tapi namanya belum cinta yang utuh. Kalau hanya passion saja Pak, tidak ada intimasi, tidak ada komitmen, kalau di teori itu namanya infatuation. Hanya tergoda saja, hanya berhasrat saja. Berhasrat saja itu bukan cinta. Kalau kadang kamu menyebutnya nafsu saja. Jadi kamu berhawa nafsu padanya. Ya, ada passionnya saja. Kalau intimasi saja namanya hanya suka. Kayak kalian kalau punya teman ya, seneng aku dengan kamu itu, cocok aku sama kamu itu. Ini namanya hanya intimasi, hanya dekat, belum cinta. Kalau ada teman ngomong gitu, loh kalau gitu nikahi aku dong. Enggak begitu. Wong aku baru bilang seneng, itu masih level intimasi, passionnya belum ada. Maksud diajak komitmen, enggak mau dia. Ya. Atau komitmen saja Pak. Bisa enggak Pak? Enggak ada passionnya, enggak ada intimasinya, tapi berkomitmen ya. Tapi istilahnya teori ini namanya empty love, cinta yang kosong. Enggak ada isinya, enggak ada rasanya. Jadi kalau komitmen di situ ada kombinasi ya. Kalau ada passionnya, ada intimasinya, tapi tidak mau komitmen, namanya romantic love. Romantic love itu ya cinta-cinta monyet, anak-anak awal itu kan isinya romantikan, tapi ya diminta komitmen tidak mau. Nah, kalau hati-hati kalau kalian punya pasangan ya, isinya hanya passion dan intimasi, mesti nyari enak dong. Tidak mau diajak komitmen. Ada yang passion dan komitmen, tapi tidak ada rasa kedekatan. Istilah kalau di situ fatuous love. Fatuous love itu apa ya? Kayak takdir, takdirnya begitu. Ini seperti misalnya kalian dijodohkan menikah dengan yang kalian belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Itu isinya ya ada passion, ada komitmen. Komitmen itu ya karena terlanjur ijab kabul ya komitmen. Ada rasa wong ya lawan jenis. Makanya tidak usah kaget, kamu jangan heran. Perasaan dulu kamu dijodohkan deh, kok bisa punya anak banyak misalnya. Ya bisa saja. Wong ya normal.
Jadi ada passion, ada komitmen. Nanti lama-lama intimasinya muncul pasti. Nggak usah kaget. Meskipun istilahnya virtuous love. Ada intimasi saja sama komitmen. Nggak ada passionnya, ada. Itu istilahnya apa? Companionate love. Kayak teman, kayak sahabat itu. Jadi ya dekat sih. Dan kita berkomitmen saling membahagiakan, tapi tidak ada rasanya. Yaitu persahabatan namanya. Kerja bakti lah kalau istilahnya ya. Sudah memberikan segalanya, kita dekatin, tapi ya cuma teman saja sih, sahabat saja. Itu namanya ya companionate love. Yo kalau bisa tiga-tiganya. Ada passionnya, ada intimasinya, ada komitmennya. Di situ cintamu utuh. Baik, ya ini perspektif saja, teori untuk memahami benar enggak sih saya menjalankan cinta ini. Harus ada passionnya, kalau enggak ada passionnya hambar. Harus ada komitmennya, karena kalau enggak ada komitmen nanti jalannya enggak terarah. Harus ada intimasi, harus ada kecocokan. Sehingga lebih mudah nyambung, lebih mudah menghidupkan cinta itu. Baik, ini sisipan teori ya, sebelum kita belajar lebih dalam tentang passion. Yuk, kita lanjutkan. Nah, inilah ciri-cirinya passion. Pak, cirinya apa, Pak? Saya berpassion terhadap sesuatu. Yang pertama, kalian passion terhadap sesuatu kalau kalian begitu ingin, begitu antusias, dan ingin memberikan segala daya untuk memperoleh yang kamu inginkan tadi. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ciri pertama, antusiasme dan penuh energi, semangatmu meluap-luap. Kayak kalian kalau pas seneng lagi seneng main game, itu kan begitu waktunya kuliah, alah kuliah masuk lagi, putus deh. Begitu selesai kuliah cepet-cepet ingin ke kamar, energimu meluap-luap untuk melanjutkan tadi level berapa. Itu berarti kamu passion di situ. Kalau passionmu misalnya sahabatmu, persahabatan, kalau ketemu sahabatmu kamu antusias sekali, gembira sekali. Kalau passionmu membaca, begitu dapat buku baru yang bagus, kamu gembira sekali, senang sekali. Ingin lanjut baca terus. Itulah passion. Cirinya antusias. Nanti di antara caranya kalian mencari passion saya apa ya Pak? Coba dalam hidup kalian cari yang kalian paling antusias apa? Wah, saya sholat Pak. Enggak mungkin menurut. Iyalah, nonton wajahmu enggak mungkin gitu ya. Jadi, ya begitu ada adzan, alhamdulillah adzan, kamu cepet-cepet ini. Berarti passionmu di situ, kamu senang sekali, gemar sekali. Itu ciri pertama. Ya apa nanti kamu cari ya, saya paling antusias dalam hal apa, tentang apa. Kamu terhadap yang kamu passion itu kamu ingin terlibat tambah dalam. Tadi kalau kamu senang sepak bola, ya kamu ingin ngerti segalanya, bisa segalanya tentang sepak bola. Itu ciri kedua. Jadi kamu tidak sekedar tahu, tidak sekedar ngerti sedikit atau main sedikit, tapi sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ciri passion itu, hal itulah yang membuatmu puas dan bahagia. Jadi titik kebahagiaan hidupmu antara lain terletak di situ. Kalau kamu bisa mengikuti passionmu. Jadi ya apa saja passionmu, kalau bisa mengikuti, di situ kebahagiaan. Nah ini tadi bedanya dengan sekedar suka. Kalau passion itu siap berkomitmen, termasuk komitmen jangka panjang. Misalnya
Pak, saya senang sepak bola, Pak. Ya sudah, kamu masuk klub. Begitu masuk klub, pelatihnya geleng-geleng kepala. Wah, kalau kayak kamu ya latihannya 20 tahun ini, misalnya. Tapi karena passion kamu, siaplah 20 tahun, enggak apa-apa. Yang penting saya harus pintar sepak bola. Jadi kalau sudah passion begitu. Kamu siap berkomitmen, meskipun sulit, meskipun harus jangka panjang. Makanya tadi berbeda dengan sekedar senang atau sekedar hobi. Di sini kamu siap terlibat sedalam-dalamnya. Kamu siap belajar, kamu siap berkembang. Itu ciri selanjutnya ya. Termasuk siap ada halangan, ada rintangan, tidak masalah. Yang penting mengikuti passionmu. Jadi kadang-kadang kamu menyebut istilah passion itu sehari-hari, selain passion mungkin kegemaran, mula kesenanganmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu siap jangka panjang, siap memberikan segalanya, siap tumbuh berkembang di situ, itulah passion. Mulai sekarang coba kamu cek ya. Hobimu, kuliahmu, aktivitasmu, coba dicek. Adakah di situ kalian passion? Kalau ketemunya ternyata semuanya tidak, Pak. Kuliah ya males, belajar ya males. Yang baik-baik saya tidak ada yang passion. Itu mungkin yang membuat kamu lelah. Tidak antusias terhadap hal yang baik-baik. Karena di situ passionmu tidak ada. Tapi misalnya main HP, nyekrol TikTok, wah saya jam-jaman bisa, Pak. Seneng saya itu, Pak. Jangan-jangan malah di situ ada. Tapi kalau ditanya, kamu siap investasi tenaga, waktu, belajar hanya untuk TikTok? Ya enggak, Pak, wong ini iseng saja sih, cuma terlena saja, cuma jadi panjang. Berarti itu kesenangan atau hobi. Masih belum passion. Kalau sudah passion, kamu akan siap, Pak, saya enggak kuliah, enggak apa-apa, yang penting bisa main HP terus, bisa ini terus. Saya kehilangan tenaga, biaya, beli pulsa sebanyak mungkin, enggak apa-apa, jual rumah untuk dapat kuota misalnya. Nah, misalnya kamu siap begitu, mungkin passionmu di situ. Betul. Ya, nanti enggak usah tanya, Pak, passion itu selalu positif apa ada yang negatif? Pasti ada yang negatif. Tapi untuk sementara kamu pahami, itu loh cirinya passion itu. Makanya tadi saya minta kamu cek hidupmu, siapa tahu ketemunya ternyata yang paling antusias itu untuk hal-hal yang negatif. Wah, itu mulai bahaya, kamu harus mulai hati-hati. Makanya kalau kalian mencari padanan katanya, passion itu dekat dengan hawa kalau dalam bahasa Arab. Hawa itu kemarin kita belajar di Ibnul Jauzi itu ya, hawa itu maksudnya hawa nafsu. Nah itu kalau tidak hati-hati ngeremnya, itu dia perannya mirip seperti itu. Makanya nanti jangan alasan melakukan yang jelek-jelek alasannya passion. Kamu kok nonton video gitu-gitu terus sih? Passion saya di sini, Pak, ternyata itu. Saya kok rasanya mau berkorban banyak hanya untuk dapat video-video ini. Ya itu kamu mulai harus memperbaiki dirimu. Jadi passion tidak segalanya juga, kamu juga harus hati-hati. Begitu dorongan jiwamu yang paling antusias untuk hal-hal yang negatif, ya kamu harus mulai introspeksi. Jadi saya bilang tadi sejak awal, passion bukan harga mati. Bisa kamu ubah, bisa kamu geser fokus dan lain sebagainya. Baik, nanti ada istilah passionate life. Passionate life itu hidup yang penuh gairah, hidup yang penuh semangat. Istilah passionate life menunjukkan orang yang kerja, aktivitas, dan kesehariannya itulah yang dia passion nih. Itulah yang dia sukai. Kalian seneng filsafat, kebetulan kok kuliahnya bidang filsafat, kerjaannya bidang filsafat, dapat istri orang filsafat, segalanya filsafat.
Kamu semangat hidupmu, bergairah, ingin lebih dalam lagi filsafat. Nah, itu namanya passionate life. Itu contoh sederhananya begitu. Kamu seneng musik, aktivitasmu di musik, apa-apanya di musik, dapat pasangan musisi. Itu passionate life. Hidupmu penuh gairah, penuh semangat. Jadi tujuan, minat, nilai itu cocok semua dengan passionmu, sehingga kamu ingin hidup sungguh-sungguh sedalam mungkin melibatkan diri. Itulah yang disebut passionate life. Nah, orang bahagia itu antara lain orang yang hidupnya nyambung dengan passionnya. Ini salah satu cirinya. Makanya penting kalian gali dirimu ya. Kenapa sih kok kalian sulit sekali bahagia, jarang sekali senyum, susah sekali menikmati hidupmu? Jangan-jangan kalian ada di arena yang berbeda dengan passionmu. Pak, gimana Pak ngeceknya? Nanti kita lihat ya, ada caranya mengetahui passion saya di apa, bagian apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek ya, passionnya apa. Nanti pulang dari sini silahkan masing-masing jawab hal-hal ini. Coba ya, kalau orang ingin tahu passion saya apa, yang pertama jalannya adalah refleksi diri. Refleksi itu berarti merenung. Coba kita cek, bila perlu kembali ke masa lalu, masa kita kecil, apa sih momen-momen yang membahagiakan kita sejak kecil dulu. Itu nanti mungkin dari situ ketemu, ternyata passion saya ini. Apa seneng waktu diajak ke stadion, lapangan bola? Apa seneng waktu diajak nonton film? Apa senangnya itu waktu diajak ke sekolah belajar? Apa senangnya waktu diajak ke masjid? Itu coba kita cek. Dari situ mungkin kita bisa ketemu sebenarnya passion saya itu ini. Kalau melihat sejarah saya masa kecil. Jadi ini cara pertama. Bagi yang merasa, Pak, saya tidak tahu Pak passion saya apa, ya cobalah kamu ingat-ingat sejarah hidupmu. Yang paling menggembirakan waktu kamu kecil, waktu ngapain? Waktu disangoni Pak, dikasih duit. Jangan-jangan sejak kecil passionmu ya memang duit. Apa-apa yang penting ono duitnya, ayolah gitu. Nah, itu refleksi namanya. Jalan pertama. Jalan kedua, eksplorasi. Kalau ini agak luas caranya. Jadi mencoba hal-hal yang baru. Saya melakukan ini, ternyata tidak nyaman. Saya melakukan itu, ternyata tidak nyaman juga, tidak enak. Nanti lama-lama, ini saya senang yang seperti ini. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ada kalanya pakai refleksi, ada kalanya pakai eksplorasi. Kalau refleksi, setback ke belakang, merenung masa kecil kita mana yang paling membahagiakan. Kalau eksplorasi, kita mencoba. Dalam hal apa saja boleh dicoba, bidang apa saja, sosial kah, budaya kah, bahkan bila perlu agama kah. Mungkin di antara banyak amalan-amalan kita ada yang, wah kalau saya yang amalan seperti ini cocok Pak, nyaman Pak saya. Sholat malam saya berat Pak, tapi kalau puasa enak. Saya kalau makan tidak terlalu itu, tapi kalau tidur saya misalnya. Nah ini namanya coba kamu cari, kamu gali. Kamu lebih passion kemana? Dengan cara eksplorasi. Terus lanjut. Perhatikan hal-hal yang membuat kita bisa lupa waktu karena senang. Hal yang kita suka itu kadang-kadang kan kita tidak peduli sudah malam, kalau sudah asik mungkin passionnya main game, malam pun tidak apa-apa, lanjut saja sampai subuh juga ayo.
Passionnya musik, ya main musik mungkin genjreng-genjreng sampai subuh juga sanggup, ayo. Jadi ini hal-hal kira-kira apa sih yang membuatmu bisa lupa waktu? Dalam tanda petik ya, dalam konotasi mungkin dibayangkan saja, ya. Apa ya yang kira-kira saya bisa sampai lupa waktu harusnya melakukan ini tapi kelewatan. Karena asiknya melakukan ini. Coba kalian cek dirimu. Kalau itu juga sulit, mungkin penting juga kita dengarkan umpan balik temanmu. Kadang-kadang kita tidak tahu, teman kita yang tahu. Wah, kamu itu sebenarnya punya bakat jadi orator loh. Kita tidak tahu. Buktinya apa? Kamu sejak pagi sampai sore gini ngomong terus, cerewet terus misalnya. Nah, kita tidak sadar, kita tidak tahu. Teman kita yang tahu. Wah, kamu bakat jadi ulama kelihatannya. Kamu urusan agama pinter sekali sih. Meskipun kamu merasa tidak bisa, tapi saya tahu kamu jauh lebih dari saya. Nah, itu teman kita bisa tahu lebih banyak yang kita tidak sadar. Jadi bisa saja nanti saling ngasih feedback. Saya menurutmu, aku itu kira-kira menonjolnya bagian apa ya? Yang menurutmu kamu tiap hari bareng saya, itu istimewa saya apa sih kira-kira? Saya kelihatan nyaman itu kalau pas ngapain, misalnya. Nah, untuk hal yang eksistensial ya, bukan hal yang simpel-simpel. Oh, kamu nyaman sekali kalau pas ditraktir makan, misalnya, bukan itu. Tapi yang ada hubungannya dengan eksistensimu, jadi keberadaanmu. Baik, bisa. Jadi saling ngasih feedback, saling ngasih umpan balik dengan teman. Lanjut. Cara untuk tahu passion kita juga coba tanya apa yang kalian mau melakukannya meskipun gratis, tidak dibayar atau tidak ada imbalan apa-apa. Biasanya kalau passion itu ayo saja. Mungkin ada yang passionnya otomotif, disuruh otak-atik motor sama temannya, ayo saja. Kenapa? Padahal temennya tidak punya uang, tidak apa-apa. Seneng saya kalau ngotak-atik motor gini. Berarti passionmu di situ. Mungkin ada yang passionnya jahit menjahit, mungkin ada yang passionnya urusan elektronik, laptop, HP itu. Seneng sekali main HP-nya temennya yang rusak terus dibenerin. Tidak dibayar, tidak apa-apa. Seneng saya main-main gini. Nah, itu kemungkinan passionmu di situ. Atau kebalikannya, melakukan sesuatu tidak hanya nggak dibayar sih, harus bayar. Mahal pun saya mau. Itu kemungkinan passionmu di situ. Terus, kalau itu juga masih belum ketemu, coba ya, cek diri kita, cek emosi kita. Kita itu semangat sekali, emosi kita tergerak kalau membicarakan atau memikirkan apa. Kemungkinan di situ passion kita. Kalau membicarakan tentang alam, Pak, saya semangat sekali. Kemungkinan passionnya memang berhubungan dengan alam. Kalau membicarakan tentang hantu-hantu, Pak, itu nguatiri itu. Passionmu yang horor-horor mungkin. Ya enggak apa-apa, mungkin kamu nanti jadi novelis cerita-cerita horor misalnya. Jadi ya, apa yang membuatmu paling tergerak? Kalau membicarakan masak-memasak, saya selalu senang, Pak. Mungkin ada yang putri-putri, nah, mungkin passionnya di situ. Baik. Terus coba lihat antara idealisme kita dengan minat kita. Jadi biasanya minat itu lahir dari idealisme. Orang punya idealisme apa, biasanya passionnya tidak jauh-jauh dari situ. Orang punya idealisme konservasi alam, ya passionnya tidak jauh-jauh dari alam. Orang punya idealisme pembebasan, ya passionnya seputar itu. Jadi passion itu berhubungan dengan nilai yang kita yakini. Kalau semuanya masih sulit, tidak ketemu, Pak, sejak tadi passion saya apa, ditulis saja sekarang.
Sederhana, kamu awali dengan yang saya sukai itu apa saja sih? Yang saya inginkan apa saja? Kalau kamu sudah mendaftar ini, pilihlah salah satu yang paling dalam. Nah, parameternya yang sebelumnya. Mana yang mau kamu lakukan sepenuh hati meskipun tanpa dibayar. Mana yang kamu mau meskipun sulit-sulit harus kamu lakukan juga. Nanti kamu tandai, kemungkinan itulah passionmu. Jadi inilah cara-cara untuk mengetahui passion. Baik ya, itu pengantarnya. Paling tidak teman-teman sekarang tahu ya tekniknya menyikapi atau mengetahui passion.